أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيها الأخوات والأمهات rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala, dari jilid yang kedua. Alhamdulillah, tidak terasa kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana disampaikan di grup, bahwasanya pembelajaran itu dimulai dari halaman 12. Di sini terdapat hiwar atau percakapan, dan di halaman 13 juga ada lanjutan hiwarnya. Kemudian nanti sampai pada halaman 17. Sampai pada halaman 17 untuk pertemuan yang ketiga. Jadi sampai halaman ini. Nah, ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Dan di pertemuan ini hanya satu materi yang akan dibahas di halaman 14 ini, insyaallah taala. Ayyuhal ikhwa wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita ke hiwar dulu ya, dan kita akan bacakan serta menerjemahkannya. Di sini kita sudah masuk ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua. Di sini al-hiwar atau percakapan antara Hisham dan Bilal, ya. Antara Hisham dan Bilal. Berkata Hisham, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah serta keberkahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kalian keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimanakah kabarmu atau keadaanmu, wahai saudaraku? Manil akhu? Siapakah engkau, saudara? Berkata Hisham, ana muhandisun jadidun. Saya insinyur baru. Ya, saya insinyur baru. Ismi Hishamun. Nama saya adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya berasal dari USA, United States of America, ya, dari Amerika. Berkata Bilal, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang, wahai saudaraku. Ana masrurun biliqaika. Saya bahagia, saya senang berjumpa denganmu. Ana zamiluka. Saya temanmu. Ismi Bilalun min Banu Hamid. Nama saya Bilal, anak laki-lakinya Hamid. Amin Washington anta ya Hishamu. Apakah engkau dari Washington? Ya, apakah engkau dari Washington ya Hisham? Wahai Hisham. Berkata Hisham, la, tidak. Ana lastu min Washington. Saya bukan dari Washington. Bukan dari Washington. Ini min New York. Sesungguhnya saya berasal dari New York. Berkata Bilal, al-muslimun abuka ya Hishamu. Apakah ayahmu seorang muslim wahai Hisham?
Berkata Hisham, la, tidak. Huwa laisa bimuslimin. Beliau bukan seorang muslim. Berkata Bilal, wa ummuka amuslimatun hiya, dan ibumu apakah dia seorang muslimah? Berkata Hisham, la, tidak. Hiya laisat bimuslimatin. Dia atau beliau bukan muslimah. Berkata Bilal, alaka abnaun ya Hishamu? Apakah engkau memiliki anak laki-laki wahai Hisham? Berkata Hisham, na'am, iya. Li sittatu abna'in. Saya memiliki 6 putra. Kemudian kita masuk ke halaman 13. Masih ada lanjutan hiwar antara Bilal dengan Hisham. Berkata Bilal, atullabunhum, apakah mereka semua pelajar atau siswa? Berkata Hisham, la, tidak. Hum laisu bitullabin. Mereka bukan para pelajar, bukan para siswa. Inna ba'dahum, bahwasanya sebagian mereka tujjarun, para pedagang. Wa ba'dahum, dan sebagian mereka muhandisuna, para insinyur. Berkata Bilal, alaka banatun, apakah engkau memiliki anak-anak wanita atau anak-anak perempuan? Berkata Hisham, na'am, iya. Li khamsu banatin. Saya memiliki atau saya mempunyai 5 putri. Berkata Bilal, amutazawwijatun hunna, apakah mereka semua sudah menikah? Berkata Hisham, la, tidak. Hunna lasna bimutazawwijatin. Mereka belum menikah. Innahunna sigharun, bahwasanya mereka masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Sebagian di antara mereka bersekolah di SD. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Dan sebagian mereka bersekolah di SMP. Berkata Bilal, alaka ikhwatun, apakah engkau memiliki saudara? Berkata Hisham, la, laisa li ikhwatun. Tidak, saya tidak memiliki seorang saudara. Innali salasa akhawati. Saya memiliki 3 saudari. Berkata Bilal, amuslimatun hunna, apakah mereka saudarimu muslimah? Berkata Hisham, na'am, iya. Hunna muslimatun walhamdulillah. Mereka semua muslimah dan segala puji bagi Allah. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Demikian hiwar yang kami baca di halaman 12 dan 13 disertai terjemahannya. Kemudian kita beralih ke halaman 14. Ya, di sini ada tamarin ya. Seperti biasa setelah ada hiwar pasti akan ada tamarin. Nah, tamarin artinya latihan-latihan. Insyaallah kita akan jawab tiga nomor ini. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan jawaban-jawaban ini ada di hiwar atau percakapan yang di atas yang telah kami bacakan tadi. Disertai terjemahkan. Sertai terjemahan. Ar-raqmul awal, nomor yang pertama. Min aina Hishamun? Hishamun min New York. Atau 6. Hishamun min New York. Kemudian asan yang kedua. Afwan. Ada kesalahan. Min aina Hishamun? Hishamun minal wilayatil muttahidah. Ini ada kesalahan dalam jawab. Yang benar adalah Hishamun minal wilayatil muttahidah. Ya, dari negara Amerika Serikat. Ada kesalahan dalam jawab. Atsani yang kedua, min ayyi madinatin huwa? Dari manakah kota dia berasal? Nah, ini baru yang benar. Huwa min New York. Ya, dari kota New York. Atsalis yang ketiga, kam ukhtan lahu? Lahu salasu akhawatin. Berapa saudarinya? Beliau memiliki 3 saudari. Taib, huna at-tamrin ats-tsani, do' hadil alamat as-sahihata amama jumalil sahihati wa hadil alamat al-khati'ata
amama jumalil lati laysat sahihatan. Letakkanlah tanda centang di depan kalimat-kalimat yang benar dan tanda-tanda silang di depan kalimat-kalimat yang tidak benar atau tidak tepat. Tapi kemudian cukup kami bacakan saja. Hisyamun min Washington. Salah ya, khata. As-sahih Hisyamun min New York. Asani akhawatuhu muslimatun. Naam, sahih. Asalis yang ketiga, banatuhu lasna bimutazawwijatin. Naam, sahih. Kemudian ar-rabi' yang keempat, abna'uhu tullabun. La, khata. As-sahih ba'duhum tujjar wa ba'duhum muhandisuna. Al-khamis yang kelima, ummuhu laysat bimuslimatin. Naam, sahih. Abuhu muslimun. Khata. La, abuhu laysa bimuslimin. Tayyib. Kemudian kita berlanjut atau beralih ke at-tamrin as-salis. Latihan yang ketiga. Tertulis di sini sebuah kalimat, ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Nah, ketika kalau ada sebuah tulisan perintah ta'ammal, perhatikan berarti menunjukkan ada materi yang akan dibahas. Nah, seperti ini kita akan membahas dan di pertemuan ini hanya satu pembahasan. Nah, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Materi apa yang akan kita bahas? Yaitu materi tentang laisa. Nah, apa arti laisa? Laisa memiliki arti bukan. Ya, laisa memiliki arti bukan atau juga bisa kita artikan tidak. Ini bisa juga. Nah, jadi untuk kata laisa ini memiliki arti bukan atau tidak. Kemudian setelah kita memberikan arti dari kata laisa ini, kita akan menjelaskan materi laisa. Nah, laisa setelah artinya tadi bukan atau tidak, nah, memiliki penjelasan beberapa. Jadi, laisa ini yang pertama, sebuah isim yang menunjukkan afwan, bukan isim ya. Laisa ini dia adalah bentuknya sebuah fiil. Nanti kita jelaskan kenapa dia disebut dengan fiil. Ya, kenapa dia dikategorikan dengan bentuknya fiil. Ya, jadi sebuah fiil yang menunjukkan nafi. Nafi itu artinya peniadaan ya. Nafi itu artinya peniadaan. Yang tadi kita artikan apa? Yang kita artikan dengan bukan atau tidak. Itu yang pertama. Jadi laisa adalah sebuah fiil ya yang menunjukkan nafi atau nafyun yang berartikan peniadaan. Yang kita telah terjemahkan tadi bukan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari penjelasan laisa ini, yang kedua adalah salah satu saudari yaitu saudari apa? Kana. Jadi laisa adalah salah satu saudari kana. Nah, kana ini dia bentuknya fi'il.
dari kata kana yakunu kun ya. Dari bentuk fiilnya kana yakunu kun. Makanya kita tadi bilang apa? Laisa adalah fiil, tadi bukan isim ya. Karena isim itu menunjukkan nama, tempat, eh, nama, tempat, atau daerah dan semisalnya. Jadi isim itu bukan huruf karena beda pembahasan. Nah, untuk kata laisa ini dia merupakan fiil karena dia adalah dari saudari kana. Nah, memang ada di antara fiil-fiil yang dia tidak goirutam atau tidak sempurna tasrifannya, tidak sempurna tasrifnya. Salah satunya seperti ini laisa. Laisa hanya ada pada fiil madhi. Ya, laisa hanya ada pada fiil madhi. Ya, jadi laisa, kemudian laisa, laisa, laisu, ya itu di tasrif seperti itu. Makanya dia dikategorikan fiil. Jadi fiil kan bisa ditasrif. Fiil itu bisa ditasrif. Tapi laisa ini hanya ada pada fiil madhi. Tidak ada fiil mudhari dari laisa. Apakah ada fiil mudhari dari laisa? Misalnya yal laisu, tidak ada. Hanya ada pada fiil madhi. Dan ada beberapa memang fiil yang tidak sempurna tasrifannya. Tidak ada misalnya dia tidak memiliki fiil mudhari atau fiil amr, ya seperti itu. Nah, ini laisa adalah yang kedua salah satu saudari kana. Taib ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Taib. Kemudian yang ketiga dari pembahasan laisa adalah tugasnya apa? Merofakkan. Merofakkan itu atau mendomahkan. Mendomahkan isim dan menasabkan atau menfathahkan khabar. Taib. Jadi ketiga, tugas dari laisa ini karena dia adalah salah satu dari saudari kana yang berbalik tugas dari inna dan saudari-saudarinya. Adapun inna yang sudah kita dapatkan di pertemuan pertama, misalnya inna apa tugasnya? Menasabkan atau memfathahkan isim dan merofakkan atau mendomahkan khabar. Sama seperti yang kita dapatkan juga la'alla. Ya, itu la'alla adalah salah satu dari saudari inna. Tugasnya sama seperti inna. Menasabkan isim dan merofakkan atau mendomahkan khabar. Adapun laisa karena dia adalah salah satu dari saudari kana, maka tugasnya sama seperti kana, yaitu merofakkan atau mendomahkan isim dan menasabkan atau memfathahkan khabar. Taib itu tugas dari laisa karena dia adalah salah satu dari saudari kana. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Yang keempat kata laisa itu digandengkan dengan huruf B. Nah, seperti kita lihat tadi di hiwar ya, di hiwar. Ataulah nanti setelah ini kita akan melihat di at-tamrin salis ini atau yang ketiga ini. Karena kita tadi menjelaskan pertama sebelum kita membaca. Jadi, kata laisa ini selalu digandengkan dengan huruf jer. Salah satunya adalah huruf B. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ketika sebuah kata yang diawali dengan huruf jer
atau jar, ini pasti menjadikan akhir katanya berharakat kasroh. Nah, kasusnya bagaimana dengan laisa? Yang padahal kalau tadi kita jelaskan di penjelasan ketiga bahwasanya tugas dari laisa adalah seperti kana, merofakkan, merofakkan isim, mendomahkan isim, dan menasobkan atau memfathahkan khobar. Sedangkan khobarnya misalnya dia dengan huruf B, dengan salah satu huruf jar, tapi dia kasroh. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita akan menyebutnya dalam i'rab apa? Dalam pembahasan i'rab fi mahalli nasbin. Misalnya misalnya bi madrasatin. Ini misal ya, misalnya bi madrasatin. Nah, untuk kata yang kita i'rab itu misalnya dengan kata bi madrasatin, jar wal majrur bi kasratin fi mahalli uh, fi mahalli nasbin khabar laisa. Fi mahalli nasbin khabar laisa. Pada dalam keadaan dia mansub atau nasab, dia adalah khabar dari laisa. Karena tugas dari laisa adalah salah satu saudari kana, yaitu menasabkan atau memfathahkan khabar. Meskipun laisa ini bergandengan dengan huruf B, huruf jar yang tugasnya mengkasrahkan atau menjadikan kasrah di akhir kata atau di setiap kata, tapi kalau di i'rabkan ini dia fi mahalli nasbin khabar laisa. Yang semoga apa yang kami jelaskan ini bisa dipahami dan dimengerti. Ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Ya, itulah penjelasan 4 materi dari laisa. Jadi laisa yang pertama apa? Tadi yang setelah kami jelaskan bahwasanya laisa memiliki arti bukan ya atau tidak. Jadi di antara penjelasan materi tadi, laisa adalah salah satu dari saudari kana. Ya, yang tugasnya sama seperti kana. Baik. Nah, yang kedua, laisa tugasnya merofakkan atau mendomahkan isim, sebuah isim, dan menasabkan atau memfathahkan khabar. Ya, kebalikan dari inna dan saudari-saudarinya yang telah kita dapatkan dari pertemuan pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, qadarullah kami kelupaan, nanti kami akan mengingatkan lagi. Nah, yang keempat ini kata laisa itu selalu digandingkan dengan huruf B, ya, salah satu huruf jar. Ayyuhal ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Cukup sampai sini penjelasan tentang laisa. Oh, na'am. Jadi salah satu dari materi laisa tadi adalah bahwasanya laisa merupakan fiil. Fiil ya, dari saudari kana. Kenapa dia dikatakan fiil? Karena dia dari saudari kana, karena kana juga bentuknya fiil, ya, karena adalah bentuknya fiil. Ya, jadi kana bisa ditasrif kana yakunu kun. Nah, dia tasrifannya tam, ya. Tasrifannya sempurna. Adapun laisa ini dia hanya memiliki tasrif pada fi'il madinya saja. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Adapun fi'il mudhari'nya tidak ada. Begitupun juga fi'il amrnya tidak ada. Memang di antara tasrif pada fi'il atau af'al itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Jika dia sempurna maka dia memiliki 3 tasrifat pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Sedangkan yang tidak sempurna ada yang cuma pada fi'il madhi, ada yang hanya cuma pada fi'il madhi dan mudhari, tidak memiliki fi'il amr, yaitu dikatakan tidak sempurna. Taib ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita akan membacakannya. Taib. Latihan yang ketiga ini Hamidun talibun. Hamid seorang siswa atau seorang santri.
Maka di sini diberikan kata laisa. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Nah, di sini kita lihat huruf fi laisa ini bergandengan dengan huruf bi. Salah satu dari huruf jar. Nah, kemudian berikutnya atullabu sigorun. Ya, para siswa yang kecil atau yang masih kanak-kanak. Atullabu laisu bisigorin. Ya, para siswa tersebut bukanlah anak-anak kecil. Atau misalnya sekolahnya ya, SD atau SMP. Aminatu tabibatun. Amina laisat bitabibatin. Nah, di sini harus disesuaikan gendernya, disesuaikan jenis kelaminnya dan sesuai jumlahnya. Nah, di sini Amina ada satu, maka dia laisa di sini harusnya satu dan juga diakhiri dengan ta maftuha, laisat ya. Laisat karena menyesuaikan fa'il. Tambah juga atullabu laisu, atullab jamak. Maka dari kata laisa itu diberikan jamak laisu ya. Kemudian al-fatayatu mutazawwijatun. Berubah menjadi al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Lasna adalah dari dhamir hunna ya, lasna. Kemudian anta kabirun, lasta bi kabirin. Nah, ini anta. Antum jududun, lastum bi jududin. Anti fakiratun, lasti bi fakiratin. Antunna mujtahidatun, lastunna bi mujtahidatin. Ana mudarrisun, lastu bi mudarrisin. Dan yang terakhir, nahnu tullabun, lasna bi tullabin. Taib, ayat ikhwah wa ayat wal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Bahwasanya ini perlu diperhatikan, untuk kata laisa itu juga harus menyesuaikan fa'ilnya, apakah dia muzakkar atau muannas, dan menyesuaikan jumlahnya, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Baik, kemudian kita beralih ke halaman 15. Di sini ada tamrin ar-rabi, latihan yang keempat. Terus di sini bunyi perintah adakhil laisa alal jumalil atiyah. Masukkan kata laisa di setiap kalimat-kalimat berikut ini. Jadi kita baca al-babu mughlaqun. Ya. Al-babu laisa bimughlaqin. Atau bisa juga kita katakan laisal babu bimughlaqin. Itu boleh. Kita kedepankan laisa. Padahal tadi kita lihat di halaman sebelumnya ini, halaman 14 ini kita melihat laisa semua di bagian yang kedua. Apakah boleh di bagian pertama? Boleh sekali. Misalnya kita mengatakan laisal babu bimughlaqin atau al-babu laisa bimughlaqin. Asani al-ma'u baridun laisal ma'u bibaridin. Asalis yang ketiga, Hishamun maridun laisa Hishamun bimaridin. Arabi, abi naimun laisa abi binaimin. Al-khamis, ad-darsu sa'bun laisa darsu bisa'bin. Asadis, al-masjidu qaribun laisa al-masjidu biqaribin. Asabi yang ketujuh, at-tiflu jau'anu laisa tiflu bijau'ana. Ya, kenapa dengan di sini bijau'ana? Karena jau'an merupakan salah satu jenis mamnu min as-sarf yang diakhiri dengan alif dan nun, yaitu berupa sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Kemudian kita beralih ke at-tamrin al-khamis yang kelima, iqra al-misalain summa adakhil laisa alal jumalil atiyati. Bacalah dua contoh kemudian masukkan laisa pada setiap kalimat-kalimat berikut ini. Huwa tajirun. Nah, di sini ada dhamir. Ya, ada dhamir. Huwa laisa bitajirin. Huwa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Nah, untuk contoh yang pertama, karena dia tidak menyatakan sebuah lokasi atau asal, maka tidak perlu ditambahi sesuatu.
Jadi huwa laisa bitajirin. Adapun contoh yang kedua, karena dia tertulis di sini minal yabani, dari sebuah negara, maka jangan lupa untuk ditambahi huruf min. Ini diperhatikan. Kita bacakan as-sayyaratu jamilatun. Hiya ya, menyesuaikan dengan domir. Hiya sayyaratu laysat bijamilatin. Atau hiya laysat sayyaratu bijamilatin, itu boleh juga. Kemudian ana ghaniyun, ana laisa atau ana lastu bighaniyin. Asal yang ketiga, anta fakirun, anta lasta bifakirin atau lasta bifakirin. Arabi, hiya minal iraqi, hiya laisa minal iraqi. Ketika ada huruf min, tidak perlu lagi pakai huruf jar di kata Iraq. Ya, karena ini menunjukkan asal atau tempat dia berasal. Al-khamis, yang kelima, nahnu azkiya'u, nahnu lasna bi azkiya'ah. As-sadis, yang keenam, huwa azabun, huwa laisa bi azabin. As-sabi, yang ketujuh, al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Nah, ini juga ada huruf jar, huruf fi, ya. Maka tidak perlu pakai bi lagi. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Kemudian ke halaman 16, halaman berikutnya. Anti zakiyatun, anti laisat bizakiyatin. Antum kibarun, antum lastum bikibarin. Al-ashir, yang ke-10, at-talibatu lasna fil maktabati. Lasna, kenapa pakai lasna? Karena at-talibat, ini hunna. Al-hadi asar, yang terakhir, antunna talibatun, antunna lastunna bitalibatin jududin. Antunna lastunna bitalibatin jududin. Kemudian ke at-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6, tertulis perintahnya, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan nafi, ya. Fi'il nafi sini adalah laisa. Seperti materi yang kita dapatkan. Amuhandisun abuka, huwa laisa, atau abi laisa bimuhandisin, ya. Di sini diawali dengan a, berarti la. Kita menjawab dengan pilihan la huwa laisa bimuhandisin, atau la huwa la abi laisa bimuhandisin. Itu bisa. Jadi bisa kita menjawab la huwa laisa bimuhandisin, atau kita juga bisa jawab la abi laisa bi muhandisin. Nah, kemudian tamrin asani yang kedua, amudarrisatun ummuka, la hiya laisat bi mudarrisatin, atau la ummi laisat bi mudarrisatin. Asalis yang ketiga, atullabun ikhwatuka, la hum laisu bitullabin, atau la ikhwati laisu bitullabin. Ya, ada domir atau tidak menggunakan domir, ya, bisa juga. Arabi yang keempat, amumarridatun akhwatuka, la lasna bimumarridatin, atau la akhwati lasna bimumarridatin. Al-khamis yang kelima, amudarrisun anta, la lastu bimudarrisin, atau la lastu ana bimudarrisin. Kemudian as-sadis, ajudun antum, la lasna bijududin, la lasna bijududin. Lasna ini domir nahnu, ya, lasna dipanjangkan. Kemudian as-sabi yang ketujuh,
ajadidatun sayyaratuka la laysat bijadidatin. La laysat sayyaratun bijadidatin. Ya. Semoga apa yang kami jawab ini benar-benar bisa dipahami. Kemudian at-tamrin asabi yuwajjihul mudarrisu ila kulli minat tullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yaruddu 'alayya at-talibu musta'milan lastu nahwu. At-tamrin asabi di sini tertulis perintahnya yuwajjihul mudarrisu, guru mengarahkan setiap dari siswa ya pertanyaan-pertanyaan yang mana jawabannya itu dengan menggunakan nafi, ya menggunakan bentuk penafian, dan dibalas juga sama siswa yang lain dengan menggunakan kata lastu, ya lastu, saya bukan. Amin amrika anta, maka jawabannya amin amrika anta. Jadi kalau menjawab apa? La lastu min amrika. Jadi begitu ya, dengan menggunakan fi'il nafi, yang menggunakan fi'il nafi, yaitu lastu. La lastu min amrika. Kemudian atau amutazawwijun anta, la lastu bimutazawwijin. La lastu bimutazawwijin. Amaridun anta, la lastu bimaridin. Yang terakhir, amuhadnisun anta, la lastu bimuhandisin. Kemudian halaman terakhir dari pertemuan ketiga ini, at-tamrin ats-tsamin, iqra'il misala, bacalah sebuah contoh, summa adakhil, kemudian masukkanlah huruf inna. Sekarang kita dapat inna ala jumalil atiyah. Ya, kemudian masukkan huruf inna kepada kalimat-kalimat berikutnya ini. Kita dipertemukan lagi dengan huruf inna. Li thalasu akhawatin. Saya memiliki 3 saudari. Asalnya tulisannya apa? Thalasu akhawatin li. Nah, ini kata li itu di belakang aslinya. Nah, cuma di hiwar atau percakapan tertulis di sini li, ya. Li. Li-nya diawalkan. Nah, sebenarnya adalah li itu dibelakangkan. Salasu akhawatin li itu sebenarnya. Tapi ini dikedepankan. Nah, sekarang bagaimana ketika dimasukkan huruf inna? Inna li salasa akhawatin. Aslu inna salasa akhawatin li. Nah, ini kita lihat asalnya. Li-nya harusnya di belakang. Cuma di sini di sebelah kanan itu li-nya setelah huruf inna. Nah, apa yang kita mau perhatikan? Sebagaimana yang kita katakan bahwasanya tugas inna adalah menasabkan isim dan merofakkan atau mendhamakan khabar. Maka kita lihat dari kata yang pertama di sini sebelum masuk huruf inna masih harakannya dhammah. Yang masih harakannya dhammah. Salasu. Tapi ketika kemasukan huruf inna maka berubah menjadi salasa. Ya. Berubah menjadi salasa, yaitu harakat fathah. Karena tugas dari inna apa? Menasabkan isim. Innali salasa. Barakallahu fikum. Kemudian kita akan menjawab langsung. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Ya, kita masukkan huruf inna. Inna fil fasli ya khamsata tullabin jududin. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Kita diperintahkan untuk masukkan huruf inna. Lana asani, yang kedua, lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Asalis, yang ketiga, fi jaybi mi'atu riyalin. Inna fi jaybi mi'atah riyalin. Arab, yang keempat, fil hindi anharun katsiratun. Inna fil hindi anharan katsiratan.
Al-khamis, yang kelima, laka barqiyatun fi maktabil baridi. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Yang terakhir, asadis, li alfu dolarin fil masrifi. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Ayyul ikhwa wa yatal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kemudian kita di sini mendapatkan al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Insyaallah kita akan simpan di poster seperti biasa yang akan disimpan di saluran WhatsApp dan Instagram. Ayyul ikhwa wa yatal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan 3 ini dari buku atau dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimahullah taala. Pada jilid yang kedua ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan bisa kita ajarkan kepada yang lain ketika kita sudah mengetahui ilmunya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.